Nah, Kak Rika. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tuh. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kita tentang aspek UPD, yaitu lembar kerja W, where atau way. Kita di kelompok satu beranggotakan saya, Muhammad Ifan Afandi, terus ada Pak Aris Fikirdo, terus Ibu Ayu Mai Lestari, Bu Anesya Azhara, kemudian Bu Khafifah Wahyu Adelia. Untuk selanjutnya akan langsung dilanjutkan kepada yang bertugas. Silakan. Baik, untuk aspek UPD dalam perancangan pembelajaran, yang pertama itu ada aspek we, where dan why, yang artinya di mana dan mengapa. Selanjutnya ada aspek H, yaitu who, itu mengaitkan. Selanjutnya ada aspek E atau E-cube, yang artinya pelengkap. Dan berikutnya ada aspek R, yaitu provide, yang artinya menyediakan. Dan selanjutnya ada aspek I atau evaluate, yaitu evaluasi. Dan selanjutnya ada aspek T, to be to tailor, yang artinya untuk disesuaikan. Dan terakhir ada aspek O, yaitu to be organized, yang artinya itu untuk diorganisis. Nah, untuk lembar kerja W, nah dalam tujuan pembelajaran Anda, nah kami peserta didik mampu menginterpretasikan gambar dan menyajikan data dalam bentuk piktogram, diagram garis, diagram lingkaran, histogram, poligon, dan ogif melalui diskusi kelompok secara tepat. Nah, selanjutnya akan dijelaskan sama Mbak Arnesia. Oke, baik. Selanjutnya mengenai bagaimana posisi kemampuan peserta didik dilihat dari tujuan pembelajaran. Jadi dilihat dari tujuan pembelajaran, kemampuan peserta didik adalah dengan merumuskan berada pada posisi tingkat C2 yaitu memahami, C3 mengaplikasi, dan C4 menganalisis. Lanjut. Nah, mengapa tujuan pembelajaran seperti itu? Tujuan pembelajaran dirumuskan berdasarkan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan berdasarkan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Rumusan tujuan pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan rumus ABC. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ayumai. Mbak Ayumai, mikrofonnya. Oh ya, siap. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya yaitu tentukan unjuk kinerja dari 6 unjuk kerja dalam kerangka UBD. Terdapat 6 unjuk kerja yaitu mampu menjelaskan, mampu menafsirkan, mampu menerapkan, memiliki perspektif, mempunyai empati, dan juga memiliki pengetahuan diri. Dalam 6 hal dari kerangka UBD tersebut, unjuk kerja dari tujuan pembelajaran adalah mampu menjelaskan dan mampu menafsirkan. Karena pada tujuan akhir peserta didik mampu mengidentifikasi, kemudian mampu menganalisa, dan juga mampu menyajikan sebuah data. Mbak Ovi. Oke, untuk selanjutnya, apa kriteria yang akan dinilai untuk dipahami? Peserta didik mampu menjelaskan cara menggambar dan menyajikan data ke dalam bentuk lain dengan akurat, koheren, dibenarkan, sistematis, dan prediktif.
Peserta didik mampu menafsirkan permasalahan yang diberikan dengan bermakna, berbagai wawasan, signifikan, ilustrasi, dan menjelas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya berikan kembali ke modal. Oke, terima kasih. Itulah hasil diskusi kami. Dan setelah kita presentasikan dari teman-teman, apakah ada yang mau bertanya? Saya, apakah boleh bertanya? Saya boleh, monggo, Mbak Farah Fauzia. Oke. Tadi kan udah dijelaskan di bagian mana saja. W tadi kan where dan why di dalam modul ajar. Nah, pertanyaannya itu apa peran bagi peserta didik dan guru pada fase elemen where dan why dalam rancangan pembelajaran? Seperti itu, Mas. Oke, terima kasih. Dijawab, monggo, Mbak Ayu Mai. Ya, baik. Terima kasih Mbak Farah atas pertanyaannya. Mungkin sedikit menjawab. Pada fase elemen Y, peserta didik juga akan terlibat langsung mengenai di mana dan juga materi apa yang akan mereka pelajari. Kenapa materi ini sangat penting untuk mereka pelajari. Hal ini akan membantu guru untuk mengetahui kemampuan awal dari peserta didik hingga membentuk asesmen diagnostik, yang pada akhirnya guru mampu memberikan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan peserta didik. Peserta didik juga harus mengetahui nih kenapa mereka perlu mempelajari materi pembelajaran tersebut dan kegunaan materi itu untuk bagi mereka sendiri kayak gitu sih. Baik, terima kasih Mbak Ayu atas jawabannya. Oke, terima kasih buat yang bertanya dan menjawab. Oke, saya kira cukup ya, nggak ada pertanyaan lagi. Oke, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan. Saya selaku moderator mau menutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.